bagi yang berdomisili di wilayah Jabodetabek dan sehari-harinya memiliki kesibukan entah itu mencari nafkah atau sedang menempuh pendidikan di ibu kota Jakarta, lihat pemandangan seperti ini merupakan hal yang biasa, bahkan cenderung tidak peduli, entah karena fokus ingin sampai tempat tujuan atau buru-buru kembali ke rumah karena lelah setelah seharian beraktivitas di Jakarta. Padahal pemandangan gedung pencakar langit seperti ini tidak ada di semua tempat, dan kalau dilihat dari sisi lain sebenarnya bagus dan bisa membuat kita berdecak kagum. Tidak percaya? Lihat saja di YouTube, banyak kreator asal luar negeri yang tak jarang membuat konten pemandangan gedung-gedung pencakar langit di Jakarta. Hal inilah yang membuat Open Top Tour of Jakarta tidak mau melewatkan kesempatan untuk membuat tour dengan objek gedung pencakar langit di ibu kota Jakarta dengan naik bus tingkat atap terbuka yang memiliki tema Jakarta Skyline. Dan di video ini saya ingin mencoba dan merasakan experience dari tour tersebut. Setelah di video sebelumnya, saya juga mencoba tour dari Open Top Tour of Jakarta ini dengan tema Jakarta Heritage. Untuk informasi titik start, pembelian tiketnya, harga, dan info seputar Open Top Tour of Jakarta dapat kalian lihat di video saya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lagi ada di Masjid Al-Amin yang berada di Kompleks Kementerian Keuangan. Habis sholat maghrib di sini. Kenapa di sini dan nggak di Masjid Istiqlal aja? Karena di seberang Masjid Al-Amin ini saya habis makan di kedai bakmi Jawa langganan saya. Cuma tadi saya pesennya nasi goreng. Saya barusan udah pesan ojek online tadi, tapi nanti nggak langsung turun di Ratu Plaza, tapi mampir dulu di halte Bundaran HI buat naik halte Transjakarta yang memiliki view paling bagus. Buat kesana sebenarnya bisa naik Transjakarta sih, karena masih jam pulang kerja, pasti nanti kena macet. Oke, setelah kurang lebih 20 menit naik ojek online, saya tiba di depan pintu masuk stasiun MRT Bundaran HI Bank Jakarta. Sekarang jam 7:02. Untuk halte Transjakarta Bundaran HI-nya ada di depan, gak jauh dari sini. Nah, ini pintu masuk stasiun MRT-nya. Kalau mau naik MRT harus siapin kartu kayak e-money gitu, atau bisa juga beli kartu multi trip yang bisa beli di bawah. Kalau yang ini lift buat ke stasiun MRT tadi. Nah, ini halte Transjakartanya. Dari luar desainnya sekilas mirip kapal laut. Untuk nyebrangnya bisa lewat Pelikan Cross kayak gini. Buat naik ke halte Transjakartanya siapin kartu e-money kayak naik bis Transjakarta kayak biasanya.
buat naik ke dek atas lewat eskalator yang ada di depan nanti. Buat yang pakai kursi roda, orang tua, atau ibu hamil bisa naik lift yang ada di arah sebaliknya eskalator ini. View deck yang bagus ada di depan, yang ini tangga buat turun ke bawah. Buat yang lapar atau haus, di sini juga ada beberapa tenan ya. Tapi ini nggak tahu tenannya tutup karena sudah jamnya atau bukan. Buat ke ujung decknya dibatasin hanya beberapa orang aja. Sambil tunggu giliran, kita lihat dulu ada pemandangan apa saja yang bisa dilihat dari sini. Di sebelah kanan ada Plaza Indonesia yang ada Hotel Grand Hyatt-nya, bangun pada awal tahun 90-an. Sebelahnya ada Hotel Indonesia Kempinski. Sebelah kiri dek atas ini ada plakat yang berisi informasi sejarah Bundaran HI ini. Sayangnya kalau malam kayak gini agak nggak kelihatan. Sebelah kiri halte Bundaran HI terdapat bangunan Wisma Nusantara yang dibangun sekitar tahun 60-an. Namun bangunan ini baru selesai dan diresmikan tahun 70-an akibat gejolak politik di Indonesia. Kayaknya antriannya udah mau mulai dibuka, kita ikut antri dulu. Setelah tadi nunggu sekitar 10 menitan, kita diperbolehkan masuk. Oh ya, buat kesini tidak diperbolehkan membawa kamera, jadi cukup pakai kamera smartphone aja. Terus untuk waktunya juga dibatasin sekitar 10 menitan aja. Di dek atas ini juga ada fasilitas toilet dan musolanya. Buat ke Ratu Plazanya naik Transjakarta tujuan Blok M, nanti turunnya di halte Bundaran Senayan. Lewat 5 saya udah tiba di halte Bundaran Senayan. Tadi dari halte Bundaran HI ke sini sekitar 12 menitan. Itu di dalam kondisi lalu lintas yang lancar. Oh ya, untuk jadwal tour yang akan saya ikuti ini ada di jam setengah 9 malam atau jadwal paling terakhirnya. Seperti yang udah saya bilang di video sebelumnya, dalam sehari terdapat 4 jadwal tour, yakni di jam 4 sore, jam setengah 6 sore, jam 7 malam, dan terakhir ada di jam setengah 9 malam ini. Seperti biasa, sebelum check-in ke petugasnya nanti, kita lihat dulu unit busnya. Untuk tour Jakarta Skyline kali ini menggunakan unit bus double decker buatan karoseri Adi Putro dengan bodi Jetbus 2 SDD, ditopang chassis Scania K310UB
yang sudah memiliki suspensi udara dengan mesin 9300 cc yang memiliki daya sebesar 310 horsepower. Bus ini kalau nggak salah pertama kali muncul pas gelaran Gias tahun 2017 di ICE BSD. Oke, setelah melihat unit bisnya, kita langsung masuk aja ke dalam Ratu Plaza. Oh ya, Ratu Plaza ini dulu terkenal sebagai salah satu pusat penjualan seperti laptop serta spare part-nya dan kamera. Salah satunya adalah DJI yang mempunyai enterprise store-nya di sini. Tapi kalau jam segini kayaknya udah tutup. Nah, untuk outletnya kayak gini, karena jam terakhir makanya ditutup. Dan seluruh pesertanya diarahkan menuju bis tingkat. Oh ya, selain tiket yang didapat di tour kali ini ada stiker, tapi nggak ada voucher diskon minumannya. Mungkin karena tour ini sudah berjalan lama, jadi udah nggak ada voucher diskonnya lagi. Untuk pesertanya rame, kayaknya lebih rame dari tour yang tadi sore. Karena udah jam segini, mallnya juga udah sepi.
Oke, karena sudah mau sampai di tujuan, saya sampaikan review singkat saya mengenai kelebihan dan kekurangan tur ini dan perbandingannya dengan tur Jakarta Heritage yang tadi sore saya ikuti. Untuk kelebihannya, dari jalurnya yang lurus dari arah Ratu Plaza hingga bundaran HI, lalu berputar kembali ke arah Ratu Plaza, minim kena lampu merah. Kayaknya tadi cuma ada 2 lampu merah di bundaran HI sama di bundaran Senayan. Beda dengan tur Jakarta Heritage tadi sore yang jalurnya beberapa kali melewati lampu merah, yang membuat perjalanannya terhenti beberapa saat. Dari segi jadwal, karena sudah malam dan udah lewat jam-jam orang pulang kerja, lalu lintasnya jadi lancar dan polusi asap kendaraannya nggak separah tadi sore dan sedikit lebih sejuk dibandingkan tur tadi sore. Cuma harus pakai jaket aja atau sweater karena angin malamnya cukup berasa tadi. Terus lokasi Ratu Plazanya persis di depan halte Transjakarta. Jadi kalau kesini naik transportasi umum nggak sejauh kayak halte Transjakarta di dekat pos blok tadi yang berjarak sekitar 200 meteran. Kalaupun naik kendaraan pribadi, parkirannya juga lebih proper di Mall Ratu Plaza. Dari segi guide-nya sebenarnya sama-sama bagus pembawaan dan penyampaiannya, tapi sedikit lebih baik dari tur tadi sore. Untuk kekurangannya yang paling saya rasakan di busa headphone-nya yang berasa kempes banget. Terus bahannya juga nggak sehalus headphone di tur Jakarta Heritage sore tadi. Dari unit bisnya, karena pakai unit yang sedikit agak lama, yang paling berasa itu pegangan tangannya yang cuman ada di baris depan aja. Beda sama unit bis Jakarta Heritage sore tadi yang pegangan tangannya sampai ke baris belakang. Jadi kalau mau berdiri juga enak. Dari segi harga sama aja, cuma yang tur Jakarta Heritage tadi sedikit lebih worth it karena dapat voucher diskon minuman. Oh ya, saran saya kalau mau ikut tur ini minimal ajak satu teman, saudara, atau kenalan. Soalnya pas momen bis berhenti ini tadi agak awkward karena nggak ada yang bisa diajak ngobrol.
Oke, untuk video open top tour Jakarta Skyline-nya sampai di sini. Terima kasih yang udah ngikutin dan nonton dari video sebelumnya sampai video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video perjalanan saya selanjutnya.